Halo, bertemu lagi dengan saya Ken Herdiana. Di sini saya akan share materi yang kedua dari PowerPoint, yaitu tentang animation. Nah, sebelumnya sudah kita buat slide yang sederhana tentang kurikulum PT, di sini tentang identitas, jadi ada 7 slide. Tapi di sini saya cuma contohkan beberapa slide saja, dan mungkin nanti untuk slide berikutnya kontennya hampir mirip dengan ini. Maksudnya bagaimana kita menambahkan objek, bagaimana kita menambah sebuah tabel dan yang lainnya hampir mirip, desainnya seperti ini. Nah, sekarang di pertemuan ini, di tutorial ini saya akan berikan khusus tentang animation dan transition namanya. Jadi materi yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana kita menambahkan transition itu, jenisnya apa saja, efeknya apa saja, kemudian bagaimana kita menambahkan suara, durasi, kemudian kapan nanti akan dilakukan itu. Jadi kapan animasi transisi itu akan dimulai. Entah itu ketika di mouse click atau ketika di durasi tertentu gitu. Nah, animation juga sama, jadi nanti ada beberapa jenis animation, kemudian ada efeknya juga, kemudian ada panel animasi sebelah kanan, nanti kita bisa menentukan, kita bisa mengganti urutan animasi itu, kemudian kita bisa startnya dari kapan, durasinya berapa lama sama seperti yang tadi, dan apa ingin ada delay apa enggak gitu. Nah, ini yang kita akan bahas di sini secara detail. Nah, jadi yang pertama di sini teman-teman silahkan nanti siapkan semua slide-nya. Nah, saran saya di sini animasi ini jangan dibuat per slide. Jadi ketika teman-teman buat satu slide, dibuat animasinya seperti itu. Nanti silahkan teman-teman kalau bisa semua ini sudah fix gitu. Jadi PowerPoint yang teman-teman sudah buat ini adalah sudah fix semua, jadi sudah lengkap semua tanpa ada menambahkan nanti objek apapun. Karena kalau misalnya teman-teman nanti menambahkan objek apapun, karena di animasi nanti terdiri dari beberapa urutan. Jadi nanti akan efek animasi itu yang bagus nanti ada urut tertentunya, gitu. Ada rentangan waktu tertentunya. Tiba-tiba di tengah-tengah teman-teman ingin menambahkan materi lagi di sini, berarti otomatis akan berpengaruh ke animasi yang sebelumnya. Jadi sekali lagi saran saya, silahkan fixkan dulu PowerPoint-nya, isinya semua dipastikan sudah benar semua. Kalau sudah yakin, baru nih teman-teman mengisikan animasi. Nah, sebelum ke animasi, kita ke transition dulu. Transition ini apa? Transition ini adalah bagaimana perpindahan antar slide. Jadi efek perpindahan antar slide. Jadi biasanya kalau misalnya saya membuat PowerPoint, saya menggunakan ini tapi hanya satu jenis saja di semua slide. Nah, jadi bisa teman-teman menggunakan di semua slide ini satu jenis saja. Caranya boleh di sini ya. Ini adalah di dalam slide ini Anda teman-teman pilih dulu mau yang nomor satu saja atau nomor dua atau misalnya semua. Kalau misalnya pilih semua, berarti teman-teman harus pilih misalnya menggunakan Ctrl A boleh teman-teman atau pojok kiri atas ini klik kemudian shift pojok kan di bawah ini, nah boleh, atau kontrol satu-satu juga boleh. Nah, kalau kontrol lebih teman-teman bisa memilih satu persatu yang mana ingin diberikan animasi atau transisi. Nah, transisi ini misalkan teman-teman ingin mengisikan yang beberapa jenis di sini ya. Ada yang nanti namanya subtle. Ya, subtle ini maksudnya yang halus, yang sederhana, yang halus ya. Ini yang sering digunakan oleh para presenter untuk dalam PowerPoint-nya. Kalau exciting ini lebih ke istilahnya seru ya, jadi lebih seru. Jadi misalkan durasinya lebih banyak, animasinya lebih bervariasi gitu. Nah, kalau saran saya, kalau teman-teman perpindahan antara slide 1, 2, 2, 3 dan seterusnya itu gunakan yang subtle saja gitu. Subtle ini istilahnya ini halus, jadi tidak terlalu lama durasinya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ini teman-teman boleh menggunakan ini tapi hanya untuk slide pertama saja. Jadi pembukaan sebelum teman-teman presentasi. Nah, mungkin kita coba salah satu di sini ya. Kalau saya menggunakan misalkan yang di sini yang cut. Nah, ini bentuknya seperti ini biasa ya. Kalau saya play coba sekedar muncul gitu saja. Kalau misalkan jadi seperti dipotong gitu ya. Kalau misalkan teman menggunakan fade misalkan. Nah, seperti itu animasinya. Jadi dia agak pudar kemudian muncul semua. Silahkan teman-teman coba nanti lagi. Biasanya sudah diisikan previewnya di sini. Nah, jadi fast push ini dia ke atas, swipe tuh kiri kanan, split berarti dibagi dua, ada semuanya. Nah, setiap transisi yang teman-teman pilih di sini akan ada optionnya berbeda-beda gitu. Misalkan saya pilih yang split di sini, saya pilih yang split teman-teman. Jadi bolehnya dia vertical out ya, jadi dia kebuka ke samping. Kemudian ada horizontal in. Nah, ini dia ke dalam. Jadi secara horizontal dan seterusnya. Ya, teman-teman silahkan buka, dipilih-pilih di sini. Ada pollnya itu adalah yang pertama biasanya.
setiap transisi ini akan beda-beda efeknya. Misalkan saya pilih yang wipe. Nah, sini ada wipe-nya adalah kiri, kanan, pojok, dan seterusnya. Nanti ada banyak jenisnya. Tapi biasanya yang pertama sudah bagus. Ya. Kemudian berikutnya, eh, setiap seperti yang saya bilang tadi, saya ingin ini sekalian saja ya. Jadi semua saya pilih yang fade. Nah, jadi semuanya seperti ini transisinya. Jadi kalau saya play, ya muncul seperti ini. Jadi fade. Jadi kalau misalnya tanpa animasi, beda tanpa animasi ini kurang bagus juga sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tanpa mengisi animasi, ya berpindah biasa ini saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman isikan animasi sedikit, ya entah itu misalkan adalah fade misalkan, nanti setidaknya ada istilahnya transisinya. Gitu. Ya, tidak langsung muncul slide yang berikutnya ini, ada transisinya. Itu kira-kira teman-teman untuk yang transisi dan efeknya. Gitu. Kemudian kadang-kadang di sini teman-teman bisa menggunakan sound gitu. Tetapi ingat ini tidak saya sarankan menggunakan sound ini ya. Karena tidak ketika teman-teman presentasi belum tentu juga ada speakernya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang memberikan efek yang terlalu berlebihan. Jadi fokusnya orang itu bukan ke malah ke slide tapi malah ke soundnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman salah memilih sound. Jadi di sini misalkan ya, ketika teman-teman yang pertama ini teman-teman isikan apa? Ada banyak jenisnya di sini ya. Ada applause. Nah, itu misalkan. Jadi ketika nanti ini di play, nanti akan ada apa namanya tepuk tangannya. Nah, ini kurang bagus ya. Kurang bagus. Apalagi di slide seperti itu isi soundnya itu kurang bagus nanti. Ya. Jadi ketika teman-teman mengatur sound, di sini kalau misalnya apply to all berarti semua slide. Ketika teman-teman apply to all berarti semua slide nanti isinya sound ini. Ya, saya pindah. Nah, sebenarnya ini mengganggu. Ya. Kalau misalnya seperti applause ini boleh sih sebenarnya di terakhir boleh, misalkan teman-teman isi ketika slide terakhir boleh isi applause, nggak masalah. Atau beberapa slide yang memang harus ada applause-nya, mungkin bisa ya teman-teman. Tetapi sekali lagi kalau misalkan tidak memang penting sekali, tidak usah diisi sound ya. Jadi fokus ke presentasinya dan animasi ini saja sudah cukup teman-teman. Kemudian berikutnya duration. Nah, duration ini adalah bagaimana durasi itu dari slide itu di sini. Nah, kalau misalnya saya isikan durationnya lebih lama, misalkan sini ada 0,7, ini satunya adalah milidetik ya. 0,7 berarti 0,7 detik. Ya, 0,7 detik. Kalau misalnya saya isikan sini adalah 0, anggap saja tadi 0,7, sekarang saya lamain. Ya, lamain misalkan adalah 5 detik misalkan ya. Nah, jadi ketika pertama kali buka ini lama sekali. Nah, sampai 5 detik. Nah, ini juga jangan terlalu lama, teman-teman. Ini jangan terlalu lama sekali lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ini terlalu lama, nanti otomatis pengunjungnya atau pendengarnya, pemirsanya nanti otomatis akan istilahnya kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi nanti di sini terlalu lebay istilahnya. Apalagi kalau misalnya tapi kadang-kadang ada memang beberapa slide yang lama gitu, tergantung nanti isinya. Jadi misalnya kontennya sebuah kejutan misalkan ya. Jadi kontennya sebuah kejutan berarti orang tuh biar ada hitung detiknya 1, 2, 3, 4, 5 muncul gitu misalkan. Boleh diisikan durasi seperti ini. Tetapi kalau misalnya tidak membuat seperti itu, lebih baik defaultnya teman-teman isikan yang standar saja. Jadi PowerPoint ini default standarnya adalah yang paling sering orang-orang gunakan. Makanya di sini dia ditempatkan di pertama, kan ini paling banyak digunakan. Ya. Ini misalkan di sini berarti kurang banyak digunakan gitu. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir di dalam efek transition ini ada namanya dynamic content. Jadi selain tadi, kalau yang tadi kan cuma slide-nya saja, isinya tidak berpengaruh. Tetapi kalau dynamic content ini berarti isinya juga diberikan animasi sendiri. Jadi kalau misalnya saya tampilkan, misalnya yang pertama ini, saya gunakan dynamic content ya, misalkan yang ini. Nah, jadi isi di dalam slide ini juga akan dimasukkan gitu. Nah, jadi dia sudah otomatis. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan seperti itu. Atau misalkan teman-teman ingin menggunakan kontennya berbeda-beda nanti tampilnya, silahkan menggunakan ini saja ya. Jadi sebenarnya dynamic content ini menggabungkan antara transition dengan animation. Nah, lebih baik nanti teman-teman tidak usah menggunakan dynamic content ini. Nanti kontennya teman-teman sendiri menggunakan animation saja ya. Jadi transitionnya sekali lagi saya gunakan adalah yang
fade. Ya, fade durasinya biarkan 0,7. Kemudian berikutnya advance slide-nya di sini pengaturannya adalah kapan kira-kira berpindah slide ini. Nah, kalau teman-teman biarkan seperti ini, pindah slide hanya dilakukan ketika klik mouse, tadi ada on mouse click, atau ketika salah satu tombol saja diklik, ya spasi misalkan, nah dia akan berpindah. Ini adalah on mouse click. Nah, kalau teman-teman ingin berpindahnya adalah ketika durasi tertentu dia akan berpindah otomatis. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya memang ada sebuah konten, ada sebuah slide yang memang durasi tertentu dia akan harus berpindah. Misalkan teman-teman dalam presentasi memberikan sebuah quiz. Quiz ini hanya bisa dilakukan dalam waktu 5 detik misalkan. Jadi setelah 5 detik otomatis pindah slide gitu misalkan. Boleh. Tapi ketika teman-teman presentasi biasa, ketika menggunakan fitur ini otomatis berpindah, teman-teman walaupun belum selesai bicara itu kurang bagus. Nah, silahkan nanti gunakan ini hanya untuk konten-konten tertentu saja. Nah, saya misalkan isikan semua, saya contohkan sini isi semua. Afternya saya isikan ketika 3 detik. Nah, 3 detik berpindah. Ya. Dia ada dua, boleh ketika mouse-nya klik atau ketika after 3 detik dia akan berpindah. Nah, ini misalkan. Ini 1, 2, 3, nanti dia akan berpindah otomatis sendiri. Nah, ini boleh kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan sebuah galeri, misalkan boleh seperti ini. Teman-teman ingin menampilkan galeri kepada orang lain, silahkan, boleh menggunakan seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau ingin nanti presentasi, langsung berbicara, jangan menggunakan ini. Anda terbatas waktu perpindahan slide jadinya. Nah, ini ya. Nanti boleh digunakan. Tapi sementara saya menggunakan yang mouse click saja. Ini saya tidak hidupkan. Nah, itu kira-kira teman-teman nanti tentang bagaimana mengatur transisi perpindahan antar slide. Nah, saya gunakan efek yang standar. Nah, yang berikutnya baru ke animation. Nah, animation ini, oh ya, tadi di sini transition itu kalau teman-teman sudah mengisi transisi nanti lambangnya ada lambang bintangnya. Kalau misalnya nanti teman-teman pilih none, nah dia tidak akan ada lambang bintangnya. Ya, jadi untuk mengecek apakah dia ada transisinya apa enggak, teman-teman lihat dari sana. Siapa tahu misalnya teman-teman ingin mengisikan semua tapi ternyata ada salah satu yang belum isi. Nah, kita lihat dari bintangnya itu. Nah, sekarang di sini yang paling gampang mengisikan animasi, jadi yang paling kelihatan nanti adalah animasi itu adalah yang di scale ini gitu. Karena ada beberapa objek di sini. Nah, objek yang sini saya buat adalah ini saya gabungkan ya teman-teman. Jadi antara ini ada dua shape sebenarnya. Ada yang warna orange, ada yang warna agak kuning gini. Nah, agak coklat ini ya. Ini saya gabungkan jadi satu. Kalau misalnya nanti masih dipisah, nanti animasinya juga terpisah. Silahkan teman-teman gabungkan jadi satu dulu. Di sini silahkan nanti di grup. Ini kebetulan sudah saya grup, jadi otomatis ini dikelompokkan jadi satu-satu. Nah, saya ingin munculin misalkan bagaimana? Saya ingin muncul skill dulu, setelah skill baru Word, Excel, PowerPoint, akuntansi, dan yang lainnya sekaligus misalkan. Nah, teman-teman bisa mengisikan sekarang di sini. Animation yang pertama, ada jenisnya none. Kalau none berarti tanpa animasi. Kalau entrance berarti ketika pertama kali muncul. Nah, muncul ini adalah efek ketika munculnya munculnya objek di dalam slide itu. Jadi objek itu maunya munculnya appear, ada page. Nah, kita coba di sini misalkan ya. Skill ketika pertama kali muncul dia munculnya adalah play in. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya tampilkan Shift F5. Nah, ketika diklik baru dia muncul gitu. Nah, di sini. Adalah ketika dia baru masuk. Kalau emphasis ini ketika dia sudah berada di dalam slide ini, sudah di slide ini juga. Nah, ini adalah efek-efek yang sudah diberikan. Misalkan ada ghost ring, nah ada darken atau ada yang lainnya, ada banyak jenisnya. Silahkan coba-coba teman-teman kalau pulse. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau saya tampilkan, ketika saya klik, nah dia akan hidup seperti itu. Itu fungsinya kira-kira teman-teman. Kalau misalkan di sini kalau ketika exit berarti ketika nanti mau pindah slide itu, di sini berarti ada exitnya. Misalkan di sini layout, jadi dia keluar. Jadi ketika teman-teman presentasi, misalkan sudah selesai presentasi, ada ingin ini hilang misalkan. Nah, boleh misalkan seperti itu. Itu kira-kira dia ada 3. Nah, yang terakhir adalah motion pad. Nah, motion pad adalah dia bentuknya garis. Maunya teman-teman animasi seperti apa? Ini sama seperti emphasis ya. Jadi ketika sudah ada di slide-nya, bukan ketika masuk atau ketika keluar, tapi sudah berada di slide-nya. Misalnya bentuknya adalah shape-nya seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya lingkaran.
Nah, nah seperti itu misalkan efeknya. Jadi efek ketika sudah berada, sudah muncul dan bukan di pas keluar atau masuknya. Nah, sekali lagi saya sarankan ya, yang namanya nanti berarti efek itu berarti yang paling atas dia paling sering digunakan, teman-teman. Jadi ini ke bawah, semakin ke bawah berarti semakin jarang digunakan. Jadi fokusnya orang adalah pas masuknya. Misalnya teman-teman presentasi ya. Kadang kalau orang presentasi itu seperti ini. Saya menggunakan yang dulu ya. Biasanya ketika kita presentasi, biasanya kan muncul judulnya saja dulu. Nah, biasanya masuknya ke judulnya dulu. Nah, setelah muncul judulnya baru muncul yang pertama. Teman-teman jelaskan misalkan. Baru muncul kedua, teman-teman jelaskan. Muncul yang ketiga, teman-teman jelaskan. Sehingga yang paling sering digunakan sebenarnya ketika animation ini adalah ketika munculnya. Nanti masalah outnya atau exitnya itu sekaligus nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang isi exitnya langsung ke slide yang berikutnya. Gitu biasanya orang-orang. Nah, sehingga yang paling sering digunakan sekali lagi kalau saran saya gunakan yang lebih banyak di entrance ini, ya entrance ini. Apakah sini nggak boleh? Boleh. Kalau kasusnya seperti ini misalkan ya. Teman-teman akan presentasi gitu. Jadi ketika di sini saya ini biasanya saya isi fade ya, saya sukanya pakai fade ini. Ini munculnya sekaligus. Nah, ini munculnya sekaligus. Kalau teman-teman ingin munculnya sekaligus, nah boleh semua misalkan itu bukan satu-satu, berarti teman-teman silahkan di blok semua ini sekaligus play in. Nah, jadi sekaligus munculnya. Nah, ini contohnya play in. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada animation pane, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara fungsi animation pane untuk apa. Ini kita jelaskan. Jadi pertama, jadi sini sudah ada urutannya ya. Pertama skillnya muncul, kedua barengan karena saya blok sekaligus. Kalau misalnya temannya ingin satu persatu, nah ingin menghapus di sini animation pane ini salah satu gunanya untuk menghapus animasi itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini. Nah, boleh diklik sekaligus semua, silahkan pilih delete. Ya. Teman-teman kalau ingin muncul satu-satu ya boleh play in satu-satu. Nah, tergantung nanti bagaimana gaya teman-teman dalam presentasi ini. Ini saya tidak haruskan atau teman-teman pakai play in atau mungkin satu-satu, nah harus ya. Nah, saya misalkan sekaligus nih teman-teman munculnya. Saya contohkan biar ada empasisnya tadi. Saya munculnya sekaligus di sini. Ya, sekaligus semua play in gitu. Nah, ketika sudah play in, misalnya teman-teman presentasi seperti ini. Nah, skill. Skill saya ada 4, ada Word, ada Excel, PowerPoint, dan akuntansi. Nah, setelah teman-teman menyebutkan, berarti kan semua harus sudah muncul di sini. Akan saya tampilkan sekaligus. Nah, tiba-tiba nanti setelah teman-teman menyebutkan, ternyata teman-teman jelaskan lagi. Microsoft Word ini 90% saya menguasai ini, dan ini. Excel saya 75% saya hanya menguasai ini, dan ini. Nah, ketika teman-teman menjelaskan ini, boleh teman-teman isikan efek emphasis lagi. Tetapi jangan menghilangkan efek yang sebelumnya. Play in itu jangan dibiarkan saja. Nah, ketika teman-teman mengubah sekarang emphasis, berarti efek play in-nya akan hilang. Nah, sekali lagi ya. Teman-teman tidak bisa mengisikan dua efek menggunakan fasilitas yang ada di sini. Kalau teman-teman ingin menambahkan efek lagi, teman-teman harus menggunakan add animation. Sama juga ya. Nah, kalau misalnya seperti ini ya. Saya isikan efek nanti di sini adalah emphasis misalkan. Ya, theater itu misalkan. Ya. Berarti efek yang sebelumnya itu akan beda kalau misalnya saya tampilkan ya. Nah, yang tadi akan hilang efeknya di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini saya undo ya. Jadi sini saya tampilkan lagi muncul sekalian. Nah, sekarang kalau ingin menambahkan empasisnya, teman-teman silahkan tambahkan di sini. Nah, add animation. Ya. Empasisnya misalkan adalah pulse yang tadi. Nah, seperti ini misalkan sama juga add animation pulse. Ya, berdetak ya. Nah, ini perhatikan nanti urutannya di sini teman-teman. Jadi urun pertama muncul skill, urun kedua muncul sekaligus. Nah, ini yang dua, yang berikutnya muncul Microsoft Word. Nah, jadi kalau teman-teman menjelaskan begini, tekniknya kalau misalnya teman-teman membuat animasi seperti ini. Baik, ini adalah skill yang saya miliki gitu misalkan teman-teman. Skill yang saya miliki ada 4, yaitu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan akuntansi. Pada Word, jadi seperti ini. Ketika menjelaskan seperti ini, Anda klik. Jadi pada Word saya mengetahui tentang bagaimana cara mengetik, bagaimana cara mengatur. Kemudian pada Microsoft Excel, nah seperti ini metode presentasinya. Nah, ini jadi tidak terbatas. Anda teman-teman bukan berarti saya tidak memperbolehkan menggunakan emphasis, tetapi pada kasus tertentu gitu. Ya, itu kira-kira teman-teman untuk efek ini. Nah, sama juga kalau misalnya efek ini boleh nanti menggunakan startnya ketika on click apa. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, saya kembalikan lagi, teman-teman.
Nah, saya kembali lagi, ini saya hapus dulu semua ya. Saya hapus kecuali yang ini. Jadi biar nanti tidak bingung terlalu banyak nanti animasi ya. Misalkan di sini ada, saya masuknya play in semua. Play in, di sini juga sama play in. Nah, di sini juga sama play in. Jadi kalau misalnya teman-teman tampilkan, nah dia akan muncul satu-satu. Ketika saya klik baru dia muncul. Nah, ketika saya klik baru dia muncul. Nah, kadang efek ini teman-teman munculnya otomatis. Nah, kadang seperti itu ya. Di sini boleh menggunakan ini. Efek yang kedua ini munculnya setelah after previous. Artinya ketika skill ini muncul, efek sebelumnya ini kan adalah skill ini muncul, dia otomatis akan ikut juga gitu. Nah, di sini juga sama. After previous. Jadi saya blok saja biar sekalian after previous. Nah, berarti dia sama di urutan pertama, tetapi setelah yang animasi sebelumnya, tidak barengan teman-teman. Kalau yang tadi kalau kita gunakan ini, kita blok semua, kita gunakan play in, berarti kan dia barengan semua. Di sini enggak. Satu-satu tapi tanpa saya klik mouse. Nah, seperti ini misalkan. Skill. Nah, yang berikutnya langsung muncul. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kira-kira. Kalau misalnya saya pilih yang beda sama yang ini. Kalau misalnya saya pilih yang ini, play in, dia sekaligus munculnya. Nah, sekaligus muncul seperti itu. Nah, ini satu-satu tapi langsung sekalian. Tapi dia berurutan. Microsoft Word, Excel dan seterusnya. Nah, itu kira-kira teman-teman di sini. Kalau startnya adalah with previous, nah ini baru barengan. Kalau with previous berarti barengan dengan yang sebelumnya. Nah, perhatikan nanti kalau misalnya ini dia waktunya beda-beda. Selesai dulu baru ini, ini dan ini. Tapi kalau with previous barengan semua. Ya sama seperti yang sebenarnya awal kita gunakan tadi, blok semua pakai play in, ini sama fungsinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan gunakan cara yang terbaik yang teman-teman anggap paling mudah. Kemudian durationnya sama seperti yang tadi ya. Kemudian ada delay juga. Kalau misalnya teman-teman ingin ada delaynya, memang dia misalkan teman-teman di sini pilih yang after previous. Nah, kalau misalnya teman-teman gunakan di sini kan ada after previous misalkan seperti ini. Nah, dia otomatis muncul klik langsung. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada delaynya, nah boleh di sini isikan delay. Ada delay dulu 1 detik misalkan saya biar kelihatan delaynya. Nah, klik delay 1 detik baru muncul, delay 1 detik baru muncul, delay 1 detik baru muncul dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman ingat ya, kasusnya beda-beda tergantung jadi bagaimana Anda teman-teman presentasi nanti gitu. Nah, trigger kemudian sini. Trigger ini adalah kalau tadi munculnya adalah ketika diklik atau ketika yang sebelumnya selesai. Nah, tapi kalau trigger adalah ketika misal ini akan muncul ketika saya klik yang lainnya. Nah, itu jarang menggunakan teman-teman. Misalkan ini muncul ketika skill ini diklik itu misalkan ya. Nah, silahkan menggunakan trigger. Ingat jarang digunakan. Tapi kalau bisa mau dicoba silahkan dicoba. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, berikutnya bagaimana cara misalkan ini saya hapus lagi ya animasinya gitu. Kadang misalkan teman-teman sudah menambahkan seperti ini ya, sudah menambahkan animasi misalkan ini adalah play in gitu misalkan. Nah, ini tapi teman-teman misalkan salah gitu. Play in ini yang kedua, harusnya kan ini yang kedua. Tapi teman-teman terlanjur salah di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan urutannya di sini. Ya, ada ordernya. Jadi kalau saya tampilkan di sini hasilnya, nah ini yang muncul duluan baru ini. Nah, kan salah urutannya. Atau tiba-tiba teman-teman ingin menambah salah satu di tengah-tengah ini, kan otomatis kan teman-teman paling belakang menambah animasi. Boleh digunakan di sini untuk menukar urutannya. Ini saya gunakan yang nomor ini, harusnya nomor ini silahkan dipindahkan ke atas gitu misalkan. Nah, ini nomor 3 sehingga urutnya sudah benar lagi. Ya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Ini saja tentang animasi. Nah, sekali lagi nanti teman-teman saya harap gunakan animasi yang bijak. Artinya sesuai dengan keperluan, sesuai dengan gaya teman-teman presentasi, sesuai dengan fungsi dari PowerPoint-nya itu tersendiri. Ya, itu kira-kira yang bisa saya share. Nanti kalau misalnya nanti ada yang tanyakan boleh komentar atau boleh diskusi di sini. Nah, kalau misalnya nanti memang itu adalah sesuatu yang harus saya jelaskan lagi lewat video, akan saya jelaskan lagi. Nah, jadi semua ini silahkan nanti isikan animasi, tetapi yang jangan berlebihan, ya, yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu kira-kira teman-teman, saya akhiri di sini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.